إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي الكريم: اتقوا الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini untuk marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin akramakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus, di mana esok hari insya-Allah seluruh Indonesia akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru, bahkan hal ini didorong di dalam Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun atas dasar nikmat yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad, atau kepadamu wahai orang-orang mukmin, fahaddits, maka umumkanlah. Dan salah satu mengumumkan kenikmatan, yaitu kenikmatan kemerdekaan, adalah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana cara mensyukuri kenikmatan itu? Atau apa makna kemerdekaan itu sebenarnya? Di dalam Islam, secara umum kemerdekaan itu adalah seseorang dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang tujuannya sama, tidaklah diperintahkan kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, atau mendirikan agama. Itulah makna kemerdekaan yang seutuhnya yang dimiliki oleh seseorang muslim. Maka selama ia memiliki hal tersebut, ketahuilah anda sedang merdeka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Atau pertanyaannya, apakah kita hari ini benar-benar merdeka secara konstitusi? Ya, mungkin secara fisik kita semua ini merasa merdeka. Kenapa? Karena kita tidak melihat musuh membawa bedil, membawa senjata sedang ditodongkan ke hadapan kita sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada hari ini. Tetapi ketahuilah bahwasanya jiwa kita sedang dijajah. Diri kita sedang dijajah dari berbagai sisi. Dan penjajahan ini sayangnya
lebih dapat menjatuhkan kita. Disebutkan dalam pepatah bahwasanya apabila seekor monyet naik ke atas dahan yang tinggi atau dia mendapatkan angin yang kencang di dahan tersebut, maka pegangannya semakin kuat. Tetapi ketika dia naik lagi, kemudian angin menjadi sepoi, slow, maka dia akan mengantuk dan tidak terasa jatuh. Mungkin bisa jadi apa yang kita hari ini rasakan tanpa adanya serangan yang nyata, bom yang jatuh di atas kepala kita secara langsung, atau suara ledakan peluru yang kita dengar sehari-hari tidak ada. Mungkin ini membuat kita terlena, padahal hari ini kita sedang dijajah. Dan penjajahan yang sangat nyata itu akan mudah sangat menghancurkan sebuah negara atau sebuah komunitas, sebuah agama apabila tiga hal tersebut tidak dijaga. Yang pertama adalah wanita. Wanita adalah pintu gerbang pertama di antara gerbang-gerbang eksisnya sebuah negara. Kenapa? Wanita madrasatul ula. Dikatakan bahwasanya ibu adalah madrasah yang pertama bagi generasi berikutnya. Maka apabila sebuah bangsa tidak menjaga eksistensi ibunya ataupun wanitanya, membiarkan mereka terlena dengan hal-hal yang sepele, maka tunggulah kehancuran sebuah bangsa. Yang kemudian adalah syabab. Syababul yaum rijalul ghad. Disebutkan dalam pepatah Arab, dikatakan syababul yaum. Orang-orang muda sekarang adalah rijalul ghad. Mereka adalah pemimpin bagi negerinya esok. Maka apabila remaja-remaja kita biarkan tanpa ada batasan, mereka terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, maka tunggulah ya kosongnya pergantian kursi kepemimpinan yang ada di negeri kita atau di rumah kita ataupun di lingkungan kita. Maka bagi kita memperhatikan anak-anak remaja dan memperhatikan bagaimana cara ta'amul ma'ahum, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka di zaman ini. Dan yang berikutnya adalah jika kita ingin mengeksistensikan kemerdekaan kita, istiqlal kita, maka hendaklah kita menjaga sekolah-sekolah kita. Kenapa? Karena dari sekolahlah muncul generasi-generasi pemikir, generasi-generasi pejuang. Apabila sekolah telah rusak marwahnya, apabila sekolah telah menjadi pasar, hanya mementingkan jual beli antara pendidikan dan juga harga yang harus dibayar, namun hilang sisi tarbiyahnya, pendidikannya, maka tunggulah kehancuran bagi sebuah negara. Inilah tiga hal yang harus kita jaga agar kita dapat eksis dalam menjaga kemerdekaan kita. Yang berikutnya adalah tidak lupa bahwasanya Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wahai manusia, orang mukmin, berpeganglah kepada hablillah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kenapa? Karena pecah belah mementingkan kelompok di atas kelompok yang lain, mementingkan kepentingan individu di atas kelompok, atau mengunggulkan kelompoknya di antara kelompok yang lain dalam hal yang negatif, merupakan sumber dari perpecahan kita. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah, wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah ketika kalian berpecah belah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat hati kalian, lalu kalian menjadi ikhwanan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengambil kalian daripada bibir-bibir jurang neraka. Maknanya ketika kita bersatu, maka kita insya Allah akan tetap bisa menjaga, merawat kemerdekaan ini bersama. Karena
pepecahan merupakan sumber daripada kehancuran kita. Mungkin ya, kerusakan yang terjadi bukan karena musuh di depan kita, melainkan musuh di dalam selimut kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjadi saudara sesama iman, maka ketahuilah kita adalah saudara sesama manusia, Bani Adam, anak manusia. Maka dari sini kita penting mengambil bahwasanya kita di Indonesia, di seluruh dunia hubungan internasional, baik secara agama maupun sosial, kita dengan yang lainnya adalah bersaudara. Dan kita ketahui bahwasanya negeri kita, di mana kiblat kita pertama, Masjidil Al-Aqsa, hari ini sedang berada di penjajahan Israel. La'natullah alaihim. Dan itu adalah masjid kita bersama, bukan masjid milik orang-orang Palestina saja, melainkan milik kita semuanya. Maka marilah kita tetap berdiri bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini merupakan mandat atau perintah di dalam konstitusi kita, yaitu bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu Indonesia akan selalu berdiri melawan penjajahan sampai yang namanya penjajahan itu tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, dan semoga Allah menjaga negeri kita dalam keadaan adem, damai dan tentram, dan semoga kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga persaudaraan kita agar tercipta kemerdekaan yang ideal di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام التمان أكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة بقدسه حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين المستضعفين في غزة،
في رفح، في دفا غربية، في فلسطين، في السودان، وفي اليمن، وفي جميع البلدان. إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا الله, berikanlah kepada kami kemerdekaan yang hakiki, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri baldatun tayyibah, negeri yang baik dan juga merdeka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik. Perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas pilihan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersabar atas apa yang menimpa kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat muslim di Indonesia, di seluruh dunia, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keturunan yang salih dan salihah, ya Allah. Lindungilah keturunan kami daripada godaan syaitan, godaan-godaan penjajahan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله يزدكم واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.